Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah dari kelas Kokana. Seperti biasa, saya akan memfokuskan materi yang sudah disampaikan oleh Yanto Sensei minggu kedua. Seperti biasanya juga, materinya akan dibagi untuk beberapa poin saja. Yang pertama yaitu nani-nani teimas yang memiliki arti sedang. Teimas memiliki beberapa arti selain sedang, yaitu untuk profesi atau kegiatan yang berulang dan untuk dalam keadaan. Yang pertama, nani-nani teimas yang artinya sedang. Biasanya ditandai dengan partikel o. Contohnya tabeteimas, sedang makan. Terus yang kedua adalah nani-nani teimas yang sebagai profesi atau kegiatan yang berulang untuk orang hidup ataupun untuk tempat. Ini mirip dengan kotoga arimas ataupun teimashita, bisa juga disebut teimashita. Itu adalah ungkapan untuk kegiatan yang sudah tidak dilakukan, ya minasang ya. Contohnya, saya adalah guru. Watashi wa oshiete imasu. Oshimas diubah menjadi oshiete imasu. Yang kedua adalah nani-nani teimas dengan partikel biasanya adalah ga, yaitu dalam keadaan. Contohnya denchi ga tsukimasu, baterainya menyala, ataupun denki ga tsukimasu, listriknya dalam keadaan menyala. Yang selanjutnya adalah nani-nani te arimasu, biasanya dengan partikel ga juga. Ini artinya di atau dalam keadaan juga. Contohnya, denki ga tsukete arimasu, lampunya dalam keadaan menyala. Tapi pola ini wajib untuk kata kerja aktif ya minasang. Untuk kata kerja, perbedaan antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif adalah biasanya kalau kata kerja aktif itu vokal yang sebelum masnya adalah e dan membutuhkan suatu objek ataupun biasanya ada subjeknya. Biasanya juga ditandai dengan partikel o. Sedangkan untuk kata kerja bentuk pasif biasanya itu yang berakhiran shimas. Dan juga biasanya memakai partikel ga, yang biasa artinya itu di ataupun ter. Sedangkan tadi yang aktif itu biasanya mematikan, menghidupkan, dan lain-lain. Yang kedua adalah mada. Mada bisa dipasangkan dengan kalimat bentuk positif dan kalimat bentuk negatif. Misalnya mada nani maseng yang artinya belum ataupun tidak. Contohnya mada arimaseng, tidak ada. Sedangkan mada yang positif itu dipasangkan dengan mada teimas. Contohnya mada tabeteimasu yang artinya masih makan. Yang ketiga atau poin yang ketiga adalah perubahan kata kerja bentuk T dengan penawaran dan permintaan. Bisa ditandai dengan maska atau masenka. Contohnya, nani-nani te kudasai maska, ataupun nani-nani te kuremaska, nani-nani te moraimaska, ataupun nani-nani te itadake maska. Bisa diubah dalam bentuk permintaan negatif, yaitu kudasai masenka, morai masenka, itadake masenka,
kuremasen ka, yang artinya dapatkah me. Begitu juga dengan penawaran, yaitu nani-nani te yarimashou ka, nani-nani te agemashou ka, dan nani-nani te sashi agemashou ka, yang artinya maukah di, ataupun penawaran untuk orang lain. Selain itu, kata kerja bentuk te juga dalam bentuk yang lain, yaitu nani-nani tekara, yang artinya setelah. Setelah ini banyak versinya ya minasang, bukan hanya tekara saja. Kata kerja tara juga bisa berarti setelah minasang. Selain artinya kalau, karena, ataupun ketika, kalau tara juga bisa berarti setelah. Selain itu ada kata kerja ta ataupun deshita, kata kerja lampau dengan kb yang disambung dengan no, kb no, terus atau de juga yang berarti setelah. Selain itu juga ada kata kerja bentuk ta ataupun kb no uwd yang artinya juga setelah. Juga yaitu kata kerja bentuk ta, terus go, kb no yang artinya juga setelah. Satu lagi ungkapan satuan go atau lamanya waktu untuk ke depan atau akan datang, yang artinya bukan setelah tapi waktu yang akan datang gitu. Contohnya 3年後 Nihon de gambatte hatarakimashou. Artinya ayo semangat bekerja di Jepang untuk 3 tahun yang akan datang atau 3 tahun ke depan. Berikutnya tentang nani-nani te adalah yang berarti meskipun, yaitu untuk kata kerja adalah temo, untuk kb dan ks na adalah demo, dan untuk ksi adalah kutemo. Itu sama ya minasang, tergantung konteksnya, yang artinya meskipun. Kata kerja nani-nani te selanjutnya adalah temimas, yang artinya mencoba, ataupun te shimaimas, yang artinya penyesalan ataupun selesai atau habis. Te shimaimas dalam ungkapan lain adalah jaimas ataupun chaimas, yang memiliki kamus atau memiliki bentuk kamus jauh ataupun cau, yang memiliki bentuk ta, jata ataupun cata. Untuk kelompok 1 yang berakhiran binimigi ataupun perubahan t-nya ende, itu makanya jaimas. Perbedaannya itu ya minasang. Contohnya nomimas menjadi non desimaimas. Desimaimasnya dicoret menjadi non jaimas. Gitu perubahannya. Ataupun selain binimigi itu, kata kerja kelompok 1 misalnya ichiri, kishi, dan lain-lain, kata kerja kelompok 2 dan ketiga itu makanya chaimas. Contohnya kakimas dirubah ke bentuk t-nya kaite, terus dirubah ke bentuk chaimasnya kaichau. Tuh. Selanjutnya nani-nani te okimas, yang artinya nani-nani dahulu. Te okimas memiliki rumus kamus atau bentuk jisho, yaitu te oku. Te oku bisa dirangkum dalam bentuk kaiwa, yaitu toku, bahasa kaiwa. Toku dirubah ke bentuk ikoke menjadi toko. Toku menjadi toko karena rumus ikoke adalah vokal u dirubah ke vokal o ditambah u untuk kata kerja kelompok 1 ya. Artinya ayo nani-nani dahulu.
Contohnya abite okimas, mandi dulu. Ataupun kore wa sukue no ue ni oite ite. Ini diletakkan di atas meja dulu. Intinya terlebih dahulu gitu. Kata kerja nananite selanjutnya adalah tekimas. Tekimas memiliki beberapa arti. Yang pertama, pergi lalu kembali lagi. Contohnya, toire ni ittekimasu. Pergi ke toilet sebentar, melakukan aktivitas lalu kembali lagi. Yang kedua adalah mulai menjadi. Contohnya, ame ga futte kimashita. Hujannya mulai menjadi turun. Ungkapan ini mirip dengan hajimemas ataupun yang artinya mulai, dan dashimas yang artinya mulai juga. Contohnya, mas dihilangkan, kata kerja mas dihilangkan, terus menjadi amega furi hajimemashita. Artinya mulai, hujannya mulai turun. Sama dengan ungkapan tadi yang nananite kimas, yang berarti mulai menjadi. Contoh selanjutnya, kata kerja bentuk mas, masnya dicoret, terus bertemu dashimas yang juga artinya mulai. Contohnya amega furi dashimashita. Hujannya mulai turun. Nananite kimas yang ketiga adalah kegiatan dari luar. Maksud dari kegiatan dari luar adalah orang yang berada di luar. Misalnya kita telepon teman, minta dititipkan beli barang gitu. Itu memakai ini. Contohnya tabako o katekimas, membeli rokok. Itu bisa diungkapkan ketika kita nitip sesuatu ke teman. Terus ungkapan yang keempat adalah datang dengan. Tekimas bisa berarti datang dengan. Itu kalau dengan partikel ni. Cici ni itekimas, datang dengan ayah atau datang untuk ayah. Ini di sini bisa berarti dengan atau untuk ya minasang. Poin selanjutnya yaitu yo ni narimas. Yo ni narimas yang artinya mulai menjadi. Tapi di sini bertemu dengan jisho ya, jishonya jisho biasa saja. Contohnya hiragana o kakuyo ni narimas, mulai menjadi menulis hiragana. Ungkapan yang mirip tapi dengan syarat atau rumusan yang berbeda adalah dengan memakai kano jiso atau bentuk kebiasaan. Rumusnya kamus tapi. Contohnya kano jiso yoni narimas, artinya mulai menjadi bisa. Di sini memiliki contoh yang sama dengan bentuk yang berbeda, yaitu hiragana o kakeru yoni narimas, mulai menjadi bisa menulis hiragana. Bentuk lain dari ungkapan lain dari teokimas yang mirip-mirip dengan teokimas yaitu nananite ikimas, yang artinya bisa 3 ungkapan artinya. Pertama, pergi dengan. Gakko made aruite ikimas. Pergi dengan berjalan kaki sampai ke sekolah. Yang kedua adalah akan terus atau tetap. Akan terus atau tetap ini mirip ungkapannya dengan suzukemas. Akan terus atau tetap juga artinya. Contohnya kekong shitemo karaoke shi suzukemas. Walaupun sudah menikah akan tetap karaoke. Yang kedua adalah akan memulai atau berjalan.
Di sini memiliki rumusan yang sudah dijelaskan tadi. Kata kerja kelompok 1, 2, dan 3 ataupun yang kelompok 3 shimas ataupun KB bertemu dengan ni dan bertemu dengan nenek tekimas ataupun teikimas itu bisa dengan, artinya bisa juga untuk. Contohnya nihongo o benkyou shi ni kimasu ataupun nihongo o benkyou ni kimasu, datang untuk belajar bahasa Jepang. Ungkapan selanjutnya adalah tentang memberi dan diberi. Pertama adalah memberi kepada saya ataupun kuremas. Ini yang jadi korbannya adalah saya ataupun kandung. Kandung itu bisa keluarga ya minasang. Sedangkan pemberinya itu bebas orang lain ya. Dan pemberi wajib orang lain dan bukan kandung ataupun bukan keluarga. Seperti rumusannya adalah subjek atau pelaku memakai partikel wa atau ga, penerimanya saya watashi memakai partikel ni, dan KB memakai partikel o kuremas ataupun kudasaimasu. Kuremas untuk bawahan, kudasaimasu untuk atasan. Untuk penerima watashi bukan hanya partikel ni aja, bisa juga partikel no. Ini tidak wajib ya minasang, tidak dibawa juga tidak apa-apa. Kuremas juga bisa berarti memberikan kepada saya. Ni di sini itu artinya kepada saya. Contohnya, sacho wa watashi ni hana o kuremasu. Sacho memberikan kepada saya bunga atau memberi bunga kepada saya. Contoh lain adalah kacho wa watashi no imoto hana o kuremasu. Kepala seksi memberikan bunga kepada adik saya. Watashi no imoto, watashi no-nya tidak usah ditulis juga, nggak apa-apa. Karena imoto itu sudah ungkapan untuk adik saya. Apalagi dengan bentuk kuremas atau kudasaimasu, itu adalah kepada saya ataupun kepada keluarga saya. Sedangkan untuk kata kerja te kuremas atau kudasaimasu itu bisa berarti makan, bukan kuremas atau kudasaimasu yang diartikan ya minasang, tapi kata kerja sebelum kuremas atau kudasaimasu. Contohnya, sacho wa hana o katte kudasaimashita. Direktur membelikan bunga kepada saya, yang diartikan adalah katte, kata kerja yang dirubah ke kata kerja te. Tuh. Sedangkan kalau bertemu dengan KBO terus tidak ada perubahan kata kerja kuremas dan kudasaimasu, sedangkan kuremasnya masnya dicoret, kudasaimasu masnya dicoret, yaitu menjadi KBO kure atau KBO kudasai, yang artinya tolong beri saya. Bisa diartikan tolong ya, ataupun beri saya saja cukup gitu. Yang ungkapan selanjutnya adalah kata kerja te kure ataupun kata kerja te kudasai, yang artinya tolong. Kedua, tentang pemberi dan penerima adalah memberi kepada orang lain atau saya yang memberi kepada orang lain. Kepadanya itu bebas, pelakunya adalah saya. Subjek pelaku memakai partikel wa dan ga sama ya minasang. Targetnya ni yang berarti kepada juga minasang, sama dengan yang sebelumnya. KB-nya o memakai ungkapan yarimas, agemas ataupun shashi agemas. Yarimas untuk bawahan, agemas juga untuk bawahan ataupun seumuran, sedangkan shashi agemas adalah untuk atasan.
untuk meninggikan atasan. Yarimas ini sebenarnya ungkapan yang kasar ya minasang, karena biasanya untuk tumbuhan, hewan, tetapi bisa juga diungkapkan untuk teman ataupun orang yang di bawah kita. Sedangkan kata kerja yarimas agemasachimas bertemu dengan kata kerja nenanite itu artinya mekan, sama dengan ungkapan sebelumnya yang diartikan adalah kata kerja sebelum yarimas agemasashi agemas, yaitu kata kerja yang berubah ke bentuk te. Ungkapan selanjutnya adalah targetnya memakai wa atau ga, sedangkan pelakunya memakai ni yang berarti dari. Di sini tidak harus ni ya, bisa juga kara yang berarti dari. Terus KBO menggunakan moraimas ataupun itadakimas. Moraimas untuk bawahan, itadakimas untuk atasan. Ni di ungkapan ini juga kalau bertemu dengan kata kerja bentuk te moraimas ataupun te itadakimas dengan rumusan yang sama, di sini artinya oleh, bukan dari. Dan ungkapan yang kata kerja berubah ke bentuk te-nya itu bisa diartikan dinyanyikan. Poin selanjutnya adalah perintah kasar. Perintah kasar di Jepang memiliki banyak ungkapan ya minasang ya, ada beberapa. Yaitu nanani te artinya lah. Mereike juga ya artinya lah. Ataupun nanani te yang di ujung adalah kudasa yang dihilangkan, itu juga bentuk perintah. Ataupun ini di mere ya, biasanya nasai, tabe nasai, makanlah. Nasai ini menggunakan kata kerja bentuk mas terus dicoret masnya. Selanjutnya adalah dilarang atau tidak boleh. Ini memiliki TK nomor 4. Hukum TK nomor 4 yang artinya kalau. Kalaunya kalau dalam bentuk negatif. Biasanya tewa ikemaseng yang sering digunakan. Contohnya tabe tewa ikemaseng. Wah, di sini itu sebenarnya partikel minasang. T-nya T keempat kalau. Kalau makan tidak boleh, ataupun dekimaseng. Te ikimaseng itu bisa dekimaseng ya. Tabe te dekimaseng. Tidak bisa, tidak boleh. Ungkapan tidak boleh juga bisa menggunakan ca atau ja, dame, ataupun coto yang dibaca turun. Itu ungkapan penolakan. Tidak bisa juga bisa mazui, ungkapan-ungkapan negatif lainnya. Yang selanjutnya adalah tentang kosoado dalam bentuk kata tanya, 3 kata tanya Kak. Terus sesuatu KB. Kosoado itu banyak bentuknya minasang ya, tapi yang intinya adalah ko ini, so itu, a itu jauh, dan do itu apa? Itu pertanyaan ya. Dalam inti tersebut bisa dibentuk dengan kore, sore, are, dore, ataupun koko, soko, soko, doko, kochira, sochira, chira, dochira, dan kochi, sochi, achi, dochi, ataupun kono, sono, ano, dono. Itu minasang. Dore di sini bisa berarti yang mana. Dono juga sama yang mana, tapi dono bedanya bertemu dengan KB dulu ya. Perbedaan lainnya adalah kalau dore lebih dari 2 pilihan, sedangkan dono itu bisa hanya ada 2 pilihan. Sedangkan kata tunjuk kosoado ini kalau ditambahkan ka bukan berarti kata tanya. Misalnya dareke itu artinya seseorang. Kata tunjuk itu kalau ditambah ka bukan berarti
kata tanya, contohnya dare. Dare ditambahkan menjadi dareka, yang artinya seseorang. Kalau misalkan dare desu ka, sebelum ka ada desnya, itu masing-masing yang minasang artinya siapa ataupun yang mana. Karena ada des, masih kata tanya. Ungkapan selanjutnya adalah nanani teiru aidani, selama sedang, yang artinya selama sedang. Contohnya Nihon de hataraiteiru aidani zutto benkyou shita. Selama sedang bekerja di Jepang telah belajar terus-menerus. Poin selanjutnya adalah ato, yang biasanya bertemu dengan partikel de dan wa, yang umumnya adalah atau de, yang artinya nanti atau selanjutnya. Ungkapan lain adalah kata kerja bentuk ta atau kabeno, atau yang artinya setelah. Contohnya gohan o tabeta atau de gakko e ikimasu, pergi ke sekolah setelah selesai makan. Atau bertemu dengan satuan takaran atau lamanya waktu, yang artinya lagi. Lagi ini untuk sisa atau tinggal yang minasang. Contohnya atau sambong, atau sisa 3 batang lagi. Ungkapan selanjutnya tentang lagi juga bisa mata, yang bertemu dengan satuan takaran atau lamanya waktu, yang artinya lagi tapi dalam konteks berulang. Misalnya mata sambong, 3 batang lagi. Lagi juga bisa diungkapkan dengan mo, yaitu kata kerja, satuan, takaran, dan lamanya waktu. Ini dalam konteks bebas yang minasang. Contohnya mo ichido, 1 kali lagi. Mo bertemu dengan kata kerja atau keterangan ataupun kata kerja bentuk ta, itu artinya sudah. Mo tabeta, sudah makan. Poin selanjutnya adalah nanani ta koto ga arimasu, yang artinya pernah. Contohnya Nihon e itta koto ga arimasu, pernah pergi Jepang. Ungkapan berbeda juga dengan syarat yang berbeda, itu artinya berbeda yang minasang ya. Misalnya jisho ketemu koto ga arimasu, yang artinya terkadang. Ini bisa diartikan dalam bentuk positif, sedangkan dalam bentuk atau konteks negatifnya adalah kata kerja nai bertemu koto ga arimasu, yang artinya juga terkadang atau ada hal. Contohnya karada ga yowai no de tokidoki gakko e yasumu koto ga arimasu. Kadang-kadang, terkadang libur ke sekolah karena badannya lemah. Ungkapan atau poin selanjutnya adalah futsuke nanani toki. Ini futsunya memiliki rumus futsu inano. Contohnya Nihon ni iku toki ni pasupoto ga irimasu. Ketika akan pergi ke Jepang, paspornya dibutuhkan atau butuh paspor. Poin selanjutnya adalah tentang sebaiknya, lebih baik atau boleh bisa izin. Ini bisa memakai beberapa konteks ya, memakai i juga bisa. Contohnya sebaiknya atau lebih baik itu ungkapan dari kalau. Te, tara, to, ba, nara, itu sama ya artinya kalau. Terus konteks lainnya yang positif adalah i, daijobu, oke, kamaimasen, atau douzo, atau yoroshi. Ini juga bisa dengan rumusan tanoshi atau lebih menyenangkan. Lebih baik ini bisa menggunakan nanani taho ga i, ataupun ru no ga i, ataupun ru no ho ga i, ataupun kabe saja ga i, kabe no ho ga i, yang artinya sebaiknya lebih baik. Ataupun bisa diganti dengan tanoshi. Tanoshi no ga, tanoshi no ho ga,
tanoshi ga ataupun tanashi no hoga yang artinya lebih menyenangkan. Ho itu sebenarnya artinya bagian, untuk memfokuskan atau mempertajam kalimat yang dibahas. Poin selanjutnya adalah kata kerja nai ataupun bisa ungkapan yang sama, yaitu kata kerja zu yang artinya tidak ada. Biasanya nai itu dengan partikel de, sedangkan zu itu dengan partikel ni. Ungkapan ini sama dengan arimaseng. Perubahan zu yang tokubetsu ada di kelompok 3, yaitu shimas jadinya seizu, arimas jadinya nashi. Contohnya adalah nai de kudasai, tolong jangan. Nai de ini bisa juga artinya tanpa kalau posisinya di tengah. Contohnya nai de tanpa adalah benkyou shinai de tesu to shimasu, melakukan tes tanpa belajar. Ungkapan yang sama adalah zu ni, tanpa juga. Benkyou seizu ni tesu to shimasu, yang artinya juga sama dengan sebelumnya ya minasang. Selain itu juga ada kabe nashi ni, tanpa. Benkyou nashi ni tesu to shimasu. Benkyou di sini itu kabe ya minasang. Poin selanjutnya tentang kinshike atau larangan kasar, yaitu memiliki rumusan ru bertemu dengan na, yang artinya dilarang atau jangan. Biru o nomuna, jangan minum bir. Jadi bentuk kata kerja kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini dirubah dulu ke bentuk jisho ditambah na ya minasang. Sesimpel itu. Poin selanjutnya adalah memiliki konteks negatif kalau dan negatif yang sama dengan adalah harus ataupun keharusan. Contoh kalau adalah te, tara, bato, dan nara. Sebelumnya memiliki kata kerja nai dulu. Terus konteks lain yang negatif adalah narimaseng, dekimaseng, ikemaseng, dame, choto, mazui, dan lain-lain. Itu artinya harus ya minas. Ungkapan lainnya adalah nakute wa ikemaseng, yang artinya harus juga. Benkyou shi nakute wa ikemaseng, ataupun naito ikemaseng, benkyou shi naito ikemaseng, ataupun nakute mo ii desu. Ini sedikit berbeda ya minasang, yang artinya tidak perlu atau tidak juga tidak apa-apa. Poin selanjutnya adalah jisho koto ga dekimasu, yang artinya bisa. Kanji o yomu koto ga dekimasu, bisa membaca kanji. Jisho koto desu artinya hobi, dan kabe desu. Saka o suru koto ga suki desu, ataupun saka ga suki desu. Kenapa ada koto di situ? Karena kata kerja ya, kata kerjanya harus dibendakan dulu baru bisa bertemu partikel ga. Poin selanjutnya adalah jisho maini ataupun kabe no maini, yang artinya sebelum. Contohnya taberu maini mizu o nomimasu, ataupun benkyou no maini o inori shimasu. Lamanya waktu bertemu dengan maini artinya yang lalu ataupun sebelumnya. Contohnya gogo 1:45, jam 1 sore 45 menit. Bisa diungkapkan dengan mae, itu misalnya jam 2 kurang 15 menit, yaitu niji jugo fung mae. Poin selanjutnya yaitu futsuke, bertemu dengan ka, artinya keterangan ataupun ketidakpastian dengan kata tanya. Sedangkan futsuke kadoka itu keterangan atau ketidakpastian tanpa kata tanya ya minasang ya. Contohnya eiga ga nanji ni hajimaru ka wakarimasen. Sedangkan untuk kadoka contohnya sensei wa kyoshitsu ni ita kadoka shirimasen.
Poin selanjutnya adalah ikoke to omotteimasu atau to omou yang artinya bermaksud. Contohnya gakko iko to omotteimasu, bermaksud pergi ke sekolah. Dan bentuk tai yang artinya bermaksud ingin. Contohnya tai omotteimasu adalah atau tai omou itu koen ikitai to omotteimasu. Kata kerja bentuk emas diganti tai saja ya minasang ya. Ungkapan lain yang mirip adalah sumori dan yotei, berencana, bermaksud ataupun berencana. Sumori ini memiliki syarat ataupun memiliki rumus jiso dan nai. Contohnya koen iku sumori desu. Sedangkan yote memiliki rumusan jisho, nai, dan kabeno yang artinya berencana. Contohnya koen iku yotei desu atau koen konai yotei desu atau benkyou no yotei. Selanjutnya adalah nananishi. Nananishi yang artinya lagi pula. Nananiya ataupun nado yang artinya jajaran KB. Dan nananitari shimas yang artinya jajaran kata kerja. Toka yang artinya seperti halnya, contohnya, ataupun deska atau. Poin selanjutnya adalah to sebagai pengulangan. To sebagai pengulangan itu banyak ya minasang. Ada to imas, ada to omoimas, ada to kangaimas, to kikimas, to kaite arimas, to iu imides, to sutaite itadakemasenka. Itu adalah bentuk pengulangan. Bentuk pengulangan memiliki syarat futsuke, yang dimana futsuke ini kata sifat ii-nya ikus, sedangkan kata sifat na dan kb itu diganti dengan nda. To imas yang artinya berkata, bernama, atau dikatakan atau dinamakan, disebut atau katanya, itu memiliki rumus jisho atau ite yang disederhanakan menjadi ete. Yang bisa diungkapkan lain adalah datte, artinya kan katanya. Sedangkan to omoimas itu artinya saya pikir, saya kira. Kalau ada subjeknya itu bisa orang lain yang berpikir, tapi kalau tidak ada subjek bisa diartikan saya berpikir ya minasang ya. Sedangkan to kangaimas adalah berpikir, to kikimas bertanya atau mendengar, to kaite arimas atau to yomimas ini bertuliskan ataupun dibacanya. To iu imides berarti artinya atau maknanya. To sutaite itadakemasenka artinya dapatkah menyampaikan ke nani. Poin selanjutnya futsuke tameni, demi, untuk, ataupun kata kerja tameni yang artinya karena. Ini memiliki perbedaan ya minasang. Contohnya daigaku ni hairu tameni mainichi benkyou shimasu, demi masuk ke universitas setiap hari belajar. Sedangkan kata kerja tameni yang artinya karena adalah densha ga okureta tameni gakkou ni chikoku shite shimaimashita. Karena keretanya telah menyesal terlambat ke sekolah. Rumusan lain adalah kabeno tameni yang artinya untuk ataupun demi. Shorai no tameni gambatte chokin shimasu. Contohnya itu yang minasang ya. Poin selanjutnya adalah kanoke yang artinya bisa ataupun kata kerja pasif gitu. Yang artinya di nani atau ke nani. Kanoke ini sama dengan dekimasu ya minasang. Bentuk bungke dari kanoke adalah yoni narimas. Kano jisu sudah dibahas ya minasang di awal, artinya mulai menjadi bisa. Sedangkan bentuk biasa jisonya yoni narimas artinya mulai menjadi. Poin selanjutnya dari kanoke ini miemas, kelihatan. Miemas ini bentuk kebisaannya minasang sama dengan kanoke.
biasanya memakai partikel ga. Ungkapan miemas selain ungkapan miemas adalah kikoimas terdengar atau kedengarannya. Contohnya dari kedua ini adalah Yamaga miemas, gunungnya terlihat, ataupun Torino koe ga kikoemas, suara burungnya terdengar. Bentuk selanjutnya adalah ukemi, bentuk sopan dari sonkeigo, artinya normal me ya minasang. Sensei wa gohan o taberaremasu, itu ungkapan sonkei ya. Poin selanjutnya adalah kata kerja ru nai yonishimasu, yang artinya berusaha atau mencoba untuk. Contohnya shita wa naru beku hayaku kuruyo nishimasu, yang artinya besok mencoba untuk datang dengan cepat atau sedini mungkin. Ru dengan nai bertemu dengan yoninya saja, itu artinya supaya, agar, atau semoga. Biasanya untuk doa ya minasang, kalau yoninya ada di ujung kalimat. Sedangkan ini harus setelahnya bukan langsung shimas atau narimas. Contohnya shiken ni gokaku suru yoni mai bang benkyou shimasu. Enggak, yoninya enggak di akhir kalimat ya minasang. Poin selanjutnya adalah ikoke toshimasu, yang artinya juga sama dengan yoni, berusaha atau mencoba untuk. Contohnya tabeyo toshimasu, aku akan memakannya, aku akan berusaha memakannya. Poin lainnya adalah jisho nai koto ni shimasu, yang artinya saya yang memutuskan. Nihon e iku koto ni shimasu, saya memutuskan pergi ke Jepang. Sedangkan ungkapan yang mirip adalah koto ni narimasu, itu untuk orang lain yang memutuskan ya minasang, dengan syarat yang sama, yaitu kata kerja jisho dan nai. Contohnya ryoshin ni rainen kekkon suru koto ni narimasu, ataupun karada ga warui kara shiai ni sanka shinai koto ni narimasu. Jadi orang lain yang memutuskannya ya, bukan kita. Selanjutnya adalah o atau go kata kerja shimas untuk merendahkan diri, o atau go kata kerja ni narimasu untuk meninggikan orang lain atau sonkei, o atau go itashimasu itu juga merendahkan diri, karena itashimasu adalah bentuk dari kenjo shimasu ya minasang. Poin selanjutnya adalah ku ni shimasu, yang artinya me. Ini sudah dipelajari ya di bab awal juga. Contohnya shiroku shimasu, artinya memutihkan. Minasang, segitu saja fukushu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kurang, tolong dikoreksi di kolom komentar ya minasang ya. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.